Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pemirsa ya, TV Al Kautsar, semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ya menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejati, yang diberi izin Allah Subhanahu wa taala meminum telaga Al-Kautsar. Tahukah kita kaum muslimin telaga Al-Kautsar? Telaga Al-Kautsar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Yang kata Nabi SAW, "Wa man syariba lam yadhma abada." Siapa yang dia meminum telaga Al-Kautsar tersebut, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Padang mahsyar. Kita nggak bisa bayangkan kaum muslimin padang mahsyar. Umat semua dikumpulkan dari Nabi Adam alaihi salam sampai umat yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah berapa triliunan orang dikumpulkan di sana. Dihisap Allah Subhanahu wa taala satu persatu kaum muslimin. Haus luar biasa. Namun di sana ada telaga yang dijanjikan untuk umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang tatkala seorang diizinkan Allah Subhanahu wa taala minum telaga tersebut, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita kaum muslimin termasuk orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala minum telaga Al-Kautsar. Bersama kedua orang tua kita, istri yang tercinta, anak-anak kita seluruhnya, orang-orang yang kita cintai, dari karib kerabat, teman-teman kita. Ya, maka kita berdoa agar kita termasuk yang demikian. Maka berusahalah kita selagi ya masih diberikan Allah Subhanahu wa taala umur panjang hidup untuk di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kaum muslimin orang-orang yang dia bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang pelaku ahlul bid'ah dan juga termasuk pelaku maksiat ya, dosa-dosa besar, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya, maka dia termasuk orang yang dihalangi Allah Subhanahu wa taala dari telaga Al-Kautsar. Hadisnya sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sungai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya mengandung kebaikannya sangat banyak ya. Wa haudun, dia telaga. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamati, didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala. Aniyatuhu adadun nujum, yang gelas-gelasnya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit ya. Maka fayakhtalijul 'abdu minhum, ada sebagian dari umat ini yang dihalangi meminum telaga tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan innahu min ummati, dia itu termasuk dari umatku. Ya, dia itu termasuk dari umatku. Fayaqul, maka dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ma tadri ma ahdatsat ba'dak, engkau enggak tahu ya Muhammad setelah meninggalmu mereka melakukan muhdats, sesuatu yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW dalam perkara agamanya, beribadah tanpa dasar syariat Nabi Muhammad SAW, hanya sekedar prasangka itu adalah syariat, ternyata bukan syariat, dan tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Dan juga para sahabat tidak pernah mengamalkannya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan, lau kana khairan sabaquna ilaih, seandainya perbuatan itu baik maka para sahabatlah yang duluan melakukannya. Karena perbuatan tersebut tidak baik maka para sahabat tidak melakukannya. Ya. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, innahum minni, mereka itu adalah umatku. Ya. Fayuqal, dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Mereka itu umatku, maka dikatakan, sungguhnya engkau enggak tahu wahai Muhammad setelah meninggalmu mereka merubah syariatmu. Maka aku katakan, kata Nabi Muhammad SAW, sungguh celaka, celaka, celaka bagi orang yang merubah syariatku. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, telaga Al-Kautsar yang seorang mukmin mendambakan akan meminum telaga tersebut ya, setelah di padang mahsyar, panas yang luar biasa, matahari dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sebagian umat dari umat Nabi Muhammad SAW dicegah darinya. Maka siapakah mereka itu wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan, di antaranya Imam Asy-Syatibi menyebutkan adalah mereka itu yang terhalang dari telaga Al-Kautsar adalah tabdilus sunnah wa huwa waqi'un ala ahli bidah. Mereka itu adalah yang merubah sunnah Nabi SAW. Yang sunnah dikatakan tidak sunnah, ya kan? Kemudian yang yang bukan sunnah dikatakan sunnah karena tradisi dan kebiasaannya sebelumnya bertahun-tahun terbalik-balik kaum muslimin, ya. Kemudian dia itu terjadi kepada ahlul bid'ah,
Maka kita nggak boleh alergi dengan kalimat ahlul bid'ah. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis ahlul bid'ah, tentang kebid'ahan, dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, di antaranya Imam Syatibi dan juga Imam An-Nawawi, dan para ulama ahlus sunnah tidak artinya apa? Familiar dengan kalimat bid'ah, dan kita nggak boleh ya marah dengan kata-kata bid'ah, menyebutkan memecah belah umat dan yang lainnya. Inilah agama kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam perkara dunia, maka bukan bid'ah. Dalam perkara dunia adalah apa? Antum a'lamu min umuri dunyakum, kata Nabi SAW. Kalian lebih paham dalam perkara dunia kalian, terserah kalian. Adapun dalam perkara akhiratnya, maka kita harus sami'na wa ta'na. Kita harus dengar, kita harus taat. Tidak boleh kita menambah, tidak boleh kita mengurangi, tidak boleh kita memodifikasi dalam perkara agama. Kalau tidak, akan terancam kaum muslimin tidak minum telaga Al-Kautsar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Siapakah mereka itu? Tadi kita sudah sebutkan, di antaranya Imam Syatibi menyebutkan, maka Imam An-Nawawi, yaitu salah seorang pembesar mazhab Syafi'i, mutaakhirin, minal mutaakhirin, yang belakangan mazhab Syafi'i, ya, kita kenal dalam kitab Sahih Muslim, ya, mensyarah hadis-hadis Sahih Muslim, dia adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyebutkannya kaum muslimin rahmatullah subhanahu, mereka itu yang terhalang dari telaga Al-Kautsar adalah, ya, annal murada bihi, yang dimaksud mereka itu adalah ashabul ma'asi wal kabair alladzi matu ala tauhid. Mereka adalah orang yang melakukan kemaksiatan, dosa-dosa besar, ya, kemudian mereka mati di atas tauhid. Mereka mati di atas tauhid, namun di akhir hayatnya mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa-dosa besar. Maka di antara dosa-dosa besar kaum muslimin rahmatullah subhanahu wa taala adalah apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas turjumul Quran, penerjemah Al-Qur'an, yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ta'wil faqih fiddin. Ya. Mentafsirkan mentafsirkan, ya. Orang yang pelaku dosa besar, ya, itu adalah al-kabiratu, dosa besar itu cirinya apa? Kullu dzambin, setiap dosa, khatamahullahu binarin, yang Allah stempel dengan neraka, artinya yang Allah ancam dengan neraka. Au ghadabin, yang keduanya adalah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Au la'natin, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Au azabin, yang diazab Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri 4, ya, dari dosa-dosa besar, ya. Maka siapa yang dia melakukan amalan-amalan yang diancam Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, dengan murka, maka adalah dosa besar. Di antara cirinya adalah musbil, ya, orang yang memakai pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki, ya, bukan bagi perempuan. Kalau perempuan wajib musbil, ya, kalau tidak maka akan terlihat auratnya. Ini bagi laki-laki, ya. Ada 3 golongan yang nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengajak, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Diazab Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara Allah Subhanahu wa taala, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya, baginya azab. Mereka itu siapa? Yang 3 itu kaum muslimin, al-musbilu, yaitu orang laki-laki yang menjulurkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki. Yang kedua, al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Ya, kemudian yang ketiganya adalah wal munafiqu silatu fil halifil kadzib, yaitu orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini ciri daripada dosa-dosa besar, karena ada ancaman di dalamnya. Dan juga di antara dosa-dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua, ya. Maka siapa saja di antara kita yang masih garang terhadap orang tuanya yang melahirkan dia, ya, maka hendaknya kita bertobat kepada Allah, minta maaf kepada kedua orang tua kita, ya. Anak-anak, ya. Ya, pada umumnya anak-anak zaman now sekarang ini kaum muslimin, ya, itu garang sekali kepada kedua orang tuanya, namun santun kepada guru-gurunya, kepada asatidahnya, kepada, ya, guru-guru mereka santun, namun kepada kedua orang tua garang, lebih garang daripada harimau, ya, lebih garang daripada monyet, ya. Ya, mungkin di daerah ini ada monyet, ya, hutan, ya, lebih garang daripada itu. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Kendati demikian kita sudah melakukannya, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada kedua orang tua, minta maaf, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini jika dilakukan dan dia meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari meminum telaga Al-Kautsar. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis yang kita sebutkan. Stanian yang keduanya, kata Imam An-Nawawi, orang yang terhalang dari telaga Al-Kautsar tersebut adalah
ya, ashabul bid'ati wal furqah, yaitu mereka ahlul bid'ah, yaitu mereka beribadah, melakukan satu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan syariat, bukan datangnya dari Islam. Namun prasangka yang dia anggap itu adalah syariat, ibadah, namun sungguhnya bukan ibadah. Dan juga ahlul furqah, yaitu pemecah, ya, pemecah belah, ya, pemecah belah umat. Maka oleh karenanya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita, ya, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan dosa-dosa besar, kita lebih selektif dalam melakukan amal saleh agar Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat menjadikan kita termasuk orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala meminum telaga Al-Kautsar. Ya, ini saya disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.